Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Oke, kali ini kakak bakal ngelakuin bimbingan kelompok, menyampaikan informasi tentang bidang sosial. Untuk memulai acara, ada baiknya biar lancar kita berdoa dulu. Ada nggak ada adik yang mau bantu kakak buat mimpin doa? Ada yang mau bantu? Oke, siapa? Adik Mary, silakan, Dek. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, makasih ya Dek Mary ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kakak perkenalkan diri. Nama kakak Dwi Gustiara Putri, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Di sini kakak merupakan mahasiswa semester 3. Ini juga merupakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling pendidikan menengah. Kakak udah perkenalan dari adik-adik, boleh memperkenalkan diri juga biar kita lebih akrab. Siapa duluan yang mau perkenalan? Saya, Kak. Oke, adik Charis, boleh? Baiklah, perkenalkan nama saya Chariska Islaminia dari kelas 12 IPS 3, asal sekolah SMA Plus Negeri 2 Banyasin 3. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Kak. Oke, siapa? Adik Laila ya, silakan, Dek. Ya, perkenalkan, Kak. Nama saya Laila Istiana dari kelas 12 IPS 3, SMA Plus Negeri 2 Banyasin 3. Selanjutnya, boleh? Siapa? Adik Mary mungkin atau Adik Dela duluan? Saya, Kak. Iya, silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Dela Oktariani dari kelas 12 IPS 2 dari SMA Plus Negeri 2 Banyasin 3. Oke, terima kasih. Terakhir siapa? Adik Mary, silakan, Dek. Oke, perkenalkan nama saya Mary Sylvia, saya dari kelas 12 IPS 3, SMA Plus Negeri 2 Banyasin 3. Oke. Terima kasih adik-adik semua udah perkenalan, semoga lebih akrab. Oke, lanjut aja, kakak mau nyampein materi. Boleh Dek Laila langsung share screen, bantu. Iya, Kak. Oke, udah kelihatan semuanya? Udah, Kak. Oke, udah dilihat ya? Jadi materi yang bakal kakak sampai itu kita mengenal apa itu kepercayaan diri. Udah pernah denger dong? Udah pada paham belum? Belum, Kak. Udah familiar ya, percayaan diri ya? Udah, Lanjut. Kak. Lanjut slide-nya, Dek. Oke. Di sini udah ada pengertian kepercayaan diri secara umum. Jadi, kepercayaan diri itu adalah suatu sikap dan perbuatan yang dapat memandang posisi dirinya dalam lingkungannya. Kepercayaan diri akan menumbuhkan keyakinan dalam diri sendiri bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang benar
Sehingga kepercayaan diri akan menimbulkan perasaan yang dapat menghilangkan kekurangan-kekurangan tidak penting dalam diri seseorang, utamanya kekurangan-kekurangan yang bersifat material. Misalnya, orang yang percaya diri akan tampil tepat di tengah-tengah orang lain. Ini merupakan pengertian kepercayaan diri secara umum. Kita mengenalnya secara umum dulu, tapi sebelum lebih jauh, kakak bakal ngajakin kalian kenal dulu apa itu tidak percaya diri. Lanjut deh. Nah, jadi sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu ketidakpercayaan diri atau disebut dengan insecure, kalau bahasanya sekarang kan trennya insecure. Jadi, di dalam ilmu psikologi, rasa tidak percaya diri adalah emosi yang terjadi jika seseorang menilai dirinya inferior dibandingkan orang lain. Apabila kamu mengalami insecure, maka biasanya akan merasa tidak malu, selalu merasa bersalah, merasa rendah, dan merasa kekurangan. Umumnya semakin kamu merasa tidak percaya diri, maka akan semakin besar rasa insecure yang ada di dalam pikiran kalian. Kalau insecure di usia adik-adik sekarang tuh biasanya selalu insecure sama teman sendiri. Kok teman-temanku udah glow up, aku belum. Teman-temanku glowing, kok aku enggak. Teman-temanku, kok dia tuh juara terus, aku nih pinter-pinter kayak dia, kenapa ya? Kok selalu insecurein diri sendiri gitu kan? Kalau di usia adik-adik sekarang gitu. Selanjutnya. Belum nampak ya? Nah, di sini ada ciri-ciri rasa tidak percaya diri. Tanpa adik-adik sadari, mungkin adik-adik tuh udah menunjukkan hal yang insecure pada diri-diri adik sekalian. Ini merupakan ciri-ciri tidak percaya diri. Pertama, yaitu memandang rendah diri sendiri. Salah satu tanda insecure adalah merasa tidak percaya diri hingga akhirnya memandang rendah dirinya sendiri. Sebenarnya hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengalaman buruk di masa lalu atau lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Menghindari interaksi sosial. Mulai menghindari interaksi sosial dengan orang lain ketika sedang insecure, biasanya seseorang akan merasa lebih down ketika mendengar orang lain bercerita tentang penampilannya, apalagi jika dirinya sedang belum memiliki prestasi apapun. Contohnya, misal adik Laila menang lomba Olimpiade Matematika gitu kan, cerita sama adik Mary yang biasanya akrab satu kelas gitu kan, karena adik Mary sudah menunjukkan tingkah yang insecure pada dirinya, jadi dia nggak mau nanggepin gitu kan, ngerasa minder duluan. Kenapa sih Laila menang Olimpiade Matematika padahal kan sekelas, kenapa aku nggak menang-menang, nggak diajak lomba, udah insecure. Jadi dia udah mulai menghindari interaksi sosial, udah nggak mau berkomunikasi dengan orang lain lagi, lebih menutup diri, minder gitu kan. Selanjutnya itu sering membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain itu mungkin biasanya tuh bagus kalau kita menanggapinya positif. Membandingkan diri untuk kita nge-up diri kita biar lebih baik lagi. Menjadi contoh panutan. Tapi jadi nggak bagus kalau itu jadi bikin kita insecure. Karena biasanya kalau kita ngebandingin dia itu malah bikin insecure itu kayak, kenapa sih dia bisa, aku nggak bisa gitu. Dia tuh cantik, putih, wajarlah dia dipilih terus gitu kan. Nah itu udah insecure kalau kita mikirnya positif. Aku kan sama dia tuh satu kelas, kenapa aku nggak bisa? Harusnya kan bisa kan satu kelas. Harusnya aku bisa, harusnya aku harus belajar dari dia. Itu kalau kita membandingkan secara positif. Selanjutnya, ingin diakui orang lain adalah ketika seorang membutuhkan pengakuan atau pujian atas apa yang telah dilakukannya. Hal ini sebab sangat terlihat dari sekitarmu. Contohnya, kalau kita ngupload foto di Instagram itu, kita liatin terus like-nya, kok nggak nambah-nambah gitu kan. Karena kita tuh ingin diakui orang lain, udah ada insecure pada diri kita, pengen diakui gitu. Kenapa like aku nggak nambah-nambah, padahal fotoku nih jelek ya, jelek, nggak bagus kayak ini. Padahal biasanya 1000 yang nge-like gitu kan. Karena udah insecure tadi, ingin diakui orang lain ya, merasa minder, malah dihapus fotonya, nggak nambah-nambah like-nya kan. Selanjutnya,
Tidak ingin keluar dari zona nyaman. Tidak ingin keluar dari zona nyaman dan menjadi salah satu tanda dari insecure, hal tersebut biasanya dipengaruhi pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, seperti ketika ditolak, dikhianati, ataupun pengalaman buruk lainnya yang mendatangkan ketakutan bagi orang tersebut. Ini berkaitan dengan masa lalu. Misalnya masa lalu kita pernah buruk gitu kan, untuk membuka lembaran baru itu susah gitu, kayak kita selalu ngebandingin dengan apa yang ada di masa lalu kita gitu, kayak aku nggak mau lah temenan lagi, deket lagi sama orang ini, aku aja waktu itu ditinggalin gitu kan, ngapain deket lagi, aku udah nggak pantas gitu deket lagi sama orang baru gitu kan, udah insecure, nggak mau keluar dari zona nyaman itu. Lanjut. Percaya diri itu, kita balik lagi ke percaya diri ya. Percaya diri itu tentu dampaknya positif dong kalau kita percaya diri. Nah, di sini ada dampak positif dari kepercayaan diri. Yang pertama, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, tidak takut berbicara depan banyak orang, tidak takut saat menghadapi tantangan hidup, memiliki banyak relasi, lebih banyak mengetahui kelebihan diri. Lanjut. Lanjut, cara menumbuhkan rasa percaya diri, kita tuh terkadang tuh susah buat percaya diri. Jadi di sini kakak ada tips sedikit cara menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita. Yang pertama, memilih dan merespon perkataan orang lain dengan baik. Saran, kritik, dan perkataan orang lain seringkali dapat berpengaruh cukup besar pada seseorang. Salah satunya, cara membangun rasa percaya diri yang baik adalah dengan tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain, terutama yang bersifat menurunkan rasa percaya diri. Di sini kita disuruh memilah gitu. Kita minta pendapat sama orang lain itu, kira-kira yang dia sampaikan itu bisa buat rasa percaya diri kita nambah atau malah bikin kita down. Jadi kita pilih, kalau dia sekiranya bikin kita down, ya udah nggak usah lagi minta pendapat sama dia, kita cari, kita pilih lagi gitu kan. Lanjut. Terus jangan lupakan rencana cadangan atau antisipasi. Oh, belum ya? Belum ya? Rancang tujuan Anda. Nah, jadi hidup itu memang mengalir apa adanya, memang baik. Tapi akan lebih baik lagi bila kita juga memiliki target atau tujuan tertentu dalam hidup. Saat memiliki sebuah tujuan, cara hidup sehari-hari pun berubah bila target tercapai. Tentu rasanya sangat menyenangkan dan semakin semangat buat kita percaya diri. Kayak misalnya contoh, kita buat pencapaian gitu, hari ini target. Besok aku harus mengerjakan soal-soal ini, besok pokoknya harus bisa. Ketika besok kita kerjakan dan hasilnya kita bisa, oh hari ini aku bisa ngerjain matematika, hari ini soal-soal ini, berarti besok-besok ke depannya kalau aku buat target, bakal tercapai gitu. Jadi bikin kita semangat buat percaya diri ke diri kita sendiri gitu. Apresiasi diri kita sendiri gitu kan. Selanjutnya itu buat persiapan yang matang. Jadi segala sesuatu itu kalau kita persiapkan dengan matang, pasti hasilnya bakal sesuai tujuan gitu. Nah, contohnya aja kan ketika kita mau presentasi, kita mempersiapkan hal dengan baik dan benar. Nah, kalau kita maju pasti nggak gugup-gugup banget karena udah ada persiapan. Beda halnya kalau kita nggak persiapan apa-apa, kita anggap enteng aja, pasti bakal banyak kendalanya gitu kan. Lanjut. Selanjutnya, jangan lupakan rencana cadangan atau antisipasi. Jadi kan tadi kita udah ngebuat rencana buat ngelakuin sesuatu. Nah, jangan lupa kalau udah buat rencana itu kita buat juga rencana cadangan. Meskipun kita sudah melakukan persiapan yang matang, tak selamanya rencana kita tuh berjalan mulus. Pasti ada aja ya gitu kan. Jadi untuk itu, kita perlu membuat langkah antisipasi dengan menyiapkan rencana cadangan. Seandainya rencana utama gagal, dengan selalu membuat rencana cadangan atau plan B, Anda pun punya rasa percaya diri untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan baik. Selanjutnya itu, memiliki lingkungan yang positif.
teman-teman yang banyak itu memang penting, tapi punya teman yang positif itu jauh lebih baik. Karena pengaruh kepositifan itu akan memberikan lingkungan dan sarana yang membangun dan mengatakan hal-hal yang meningkatkan rasa percaya diri kita. Selanjutnya itu mempelajari hal baru. Mempelajari hal baru itu sangat penting, karena keterampilan yang dimiliki makin besar pula rasa percaya diri kita. Meski misalnya usia kita udah nggak muda gitu, kayak kakak kan. Kalau kalian kan masih SMA gitu kan. Kita tuh jangan takut buat kenal hal baru gitu, terus mempelajari hal-hal baru gitu kan. Karena membangun rasa percaya diri hanya memberikan nilai tambah di lingkungan Anda, tapi juga bisa menjadi baik dalam diri Anda sendiri. Lanjut. Nah, tanpa kita sadari, terkadang kita belum tahu kalau percaya diri itu memang berdampak positif. Tapi ada kalanya percaya diri itu akan berdampak sangat negatif. Kalau kepercayaan diri kita berlebihan atau disebut dengan kepedean. Jadi, diansir dari psikologis, percaya diri yang berlebihan menimbulkan sejumlah masalah dalam kehidupan pribadi, sosial, profesional seseorang. Orang yang terlalu percaya diri kerap meremehkan pekerjaan karena mereka cenderung menganggap mudah tugas tersebut. Terlalu percaya diri juga merusak ego, bahkan reputasi seseorang. Percaya diri berlebihan juga bisa membuat seorang kewalahan dalam melakukan pekerjaannya. Ini karena mereka kerap menerima atau mengambil pekerjaan atau tugas apapun meski mereka belum punya keterampilan yang mampu. Bukan itu aja, orang yang percaya diri berlebihan terkadang mengasingkan teman-teman mereka sehingga kerap dianggap sombong. Contohnya gini, di kalangan SMA, kayak adik-adik kalian pasti punya teman yang misalnya kerja kelompok, mau dia aja yang ngerjain, nggak mau bagi-bagi sama teman-temannya dibagi buat ngefotokopi doang, ngeprint doang, kan. Karena dia udah ngerasa percaya diri, aku aja ngerjain, nggak salah mereka, nanti salah. Nah, itu nggak bagus, kan. Dia nggak bisa menempatkan diri sama sosialnya. Padahal kan kelompok itu diciptakan buat kerjasama gitu. Tapi dia mau ngerjain sendiri, nggak bagus gitu kan. Itu yang disebut dengan percaya diri yang berlebihan. Lanjut. Nah, kalau kita udah kepedean, udah berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Ada dampak dari kepercayaan diri yang berlebihan itu, yang pertama yaitu kamu tertutup dari masukan-masukan orang lain. Udah nggak mau dengerin orang lain, udah ngerasa pendapat dia paling benar. Lebih rentan melakukan kesalahan, karena nggak mau dapat bantuan dari orang lain. Udah ngerasa pinter. Jadi tidak mengintrospeksi diri sendiri. Karena nggak mau nerima masukan orang lain tadi, udah ngerasa paling wah, percaya diri yang berlebihan gitu kan. Oke. Mungkin ini aja materi dari kakak. Bagi adik-adik yang mau ada yang ditanyakan atau yang belum paham, ada yang mau mengutarakan isi hatinya, boleh. Kakak terima. Ada nggak yang mau bertanya? Maaf ya, kakak lemes banget, soalnya ini batuk. Ya kak, nggak apa-apa kak, GBS kak. Iya. Saya mau tanya kak. Iya, boleh deh. Siapa adik Laila ya? Ya Boleh kak. Kak, kan saya ini sering sekali nih sudah merasa percaya diri gitu, ingin menyampaikan pendapat. Nah, tapi saat saya sudah maju ke depan, suara saya tuh malu gitu, Kak, minder gitu. Takut nanti suara saya jelek atau apa gitu. Nah, padahal kan saya tuh udah sangat percaya diri gitu, Kak. Tapi karena ada pemikiran gitu, jadi saya tuh merasa minder. Nah, itu gimana, Kak? Makasih. Oke, coba deh adik buka slide yang tadi, ciri-ciri tidak percaya diri. Nah iya ini. Nah, kalau adik masih ngerasa buat maju ke depan, adik bilang suara adik takut
nggak bagus, aku cempreng gitu kan. Namanya adik tuh masih sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sedangkan kakak jelasin tadi, sering membandingkan diri dengan orang lain itu merupakan ciri-ciri rasa tidak percaya diri. Jadi masih ada rasa yang tidak percaya diri dalam diri adik yang masih harus dikembangkan, harus mengembangkan rasa percaya diri pada diri adik gitu kan. Dengan cara menggunakan tips-tips rasa percaya diri yang kakak kasih tadi. Kalau adik masih minder, masih membandingkan dengan orang lain, namanya adik masih tidak percaya diri, gitu kan. Karena kalau adik udah percaya diri, otomatis di pikiran adik tuh bukan masalah orang ngelihat suara atau apa lagi. Di pikirannya udah mikir kayak, oke, temanku akan melihat apa yang aku sampaikan, gitu. Bukan melihat suara lagi. Ketika adik sudah percaya diri, pasti adik, oke, teman-teman akan melihat apa yang aku sampaikan. Aku percaya diri menyampaikan apa yang aku berbuat, gitu. Gimana, Dek Laila? Iya, baik, Kak. Udah ngerti. Makasih, Kak. Ya, ada lagi nggak ada adik yang mau bertanya? Kakak persilakan. Tutup, Dek. Tutup. Saya mau bertanya, Kak Dwi. Iya, Adik Ceris, silakan. Jadi gini, Kak. Aku tuh udah ngerasa percaya diri. Tapi dari penjelasan Kak Dwi tadi itu kan dampak dari kepercayaan diri salah satunya itu mudah beradaptasi dengan lingkungan baru kan. Tapi saya tuh masih susah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Gimana ya Kak tipsnya supaya kita tuh mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi minta tips ya. Tips beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kalau menurut kakak tuh kalau kita berada di lingkungan baru itu biar lebih mudah mengenal dan dikenal banyak orang, yang pertama tuh senyum gitu kan. Apa susahnya sih senyum aja gitu kan, cantik, ibadah juga. Kalau kita ngelihat orang senyum tuh rasanya tuh adem gitu kan. Enak ngelihatnya kan. Jadi jangan senyum-senyum sendiri juga, jangan terbahak-bahak sendiri, nggak enak juga kan. Dikondisikan lah senyumnya tuh kan. Pertama senyum, yang kedua itu mau memulai percakapan. Kalau kita udah mau mulai percakapan, pasti orang lain banyak lah mau deket sama kita. Mulai percakapan yang baik, yang sopan, gimana halnya kalau kita jadi orang baru, kenalan gitu kan. Jangan diem aja gitu, udah ngomong nggak mau, senyum nggak mau, gimana lah orang mau deket, ngeri lah orang kan. Mau mulai percakapan yaitu bersikap seperti diri sendiri. Jadi bersikap seperti diri sendiri itu penting, tapi harus diiringi dengan rasa sopan santun, sikap yang sopan dan santun. Nah, terus kalau kita udah santun, ya bersikaplah seperti diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Kita berpura-pura jadi orang lain untuk disenangi orang lain itu nggak baik, nggak akan bertahan lama, nggak enak juga. Lama-lama juga bakal kita risih sama diri kita sendiri karena kita tidak menjadi diri kita sendiri gitu kan. Yang terakhir yaitu berpikir terbuka. Berpikir terbuka itu begini contohnya ya. Kalau adik-adik udah tamat SMA pasti adik-adik bakal kuliah dan merantau gitu kan, merantau ke kota orang gitu kan, ke Jawa atau kemana. Jadi tentu ada perbedaan gitu. Jadi berpikir terbuka di sini kita tuh terbuka pikiran kita, jangan ngestak gitu kayak kebiasaan adat istiadat itu tuh beda saat kita udah ngerantau. Kayak misalnya orang di sini ngomongnya kok kasar banget, kata-katanya gini, padahal kan kalau di tempat aku kata-katanya gini gitu kan, kok sikapnya gini, beda sekali, nggak kayak gini harusnya. Tapi kita selidiki dulu, oh ternyata orang-orang di sini kalau seperti ini sikapnya memang seperti ini. Jadi kita berpikirnya terbuka. Karena aku ngerantau ke sini, jadi aku harus membuka pikiranku, tidak boleh kekeh dengan mengerti juga adat istiadat orang lain, menerima lingkungan yang baru sekarang, agar kita mudah berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya juga gitu. Jadi itu aja sih tips dari kakak, itu murah senyum, mau memulai percakapan, bersikap seperti diri sendiri, dan berpikir terbuka. Gimana Dek Ceris, sudah bisa dipahami? Paham Kak, makasih ya Kak. Oke, makasih, sama-sama. Ada lagi nggak ada yang mau bertanya? Kakak silakan.
Oke, kalau nggak ada, di-off-in aja deh share screen-nya udah. Kalau udah nggak ada yang bertanya, kakak gantian mau minta tolong, boleh nggak? Oh, Adek Mary keluar ya? Habis paket, Kak. Adek Mary-nya? Oh, yaudah. Kalau gitu, ada yang mau bantu kakak menyimpulkan? Kakak akan senang sekali jika adik-adik bisa menyimpulkan, karena dengan itu adik-adik memperhatikan apa yang sudah kakak jelaskan, dan bisa adik terapkan di kehidupan sehari-hari juga, kan. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Adik Cherry saja yang mungkin mau menyimpulkan. Ya Kak, bentar Kak. Oke. Jadi saya akan menyimpulkan yang telah dijelaskan oleh Kak Dwi tadi. Dari materi yang sudah Kak Dwi jelaskan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri itu merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakan terlalu cemas, merasa beban, melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Itu Kak kesimpulannya menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih, bagus sekali Adek Ceris. Namanya kalau Adek udah bisa menyimpulkan, namanya apa yang kakak jelaskan tadi itu bisa dapat diterapkan dalam kehidupan Adek sehari-hari. Oke, mungkin ini aja. Makasih atas waktunya Adek-adek. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Karena tadi kita memulai dengan doa, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Siapa nih? Karena Adek Mary-nya terkendala sinyal ya, habis paket tadi. Ada yang mewakili? Adek Laila mungkin boleh? Ya, Kak. Pimpin doanya, Dek. Oke, silakan, Dek. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Semoga ujian akhirnya berjalan dengan lancar, bisa masuk universitas yang diinginkan. Makasih udah ngebantu ya. Ya, sama-sama, Kak. Ya, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.